Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan dan memperingati serta mengenang semua orang beriman yang telah meninggal dunia, namun masih berada di api penyucian. Melalui setiap doa dan Ekaristi Kudus, kita memohonkan kerahiman Allah bagi mereka semua. Dari bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan hari ini, mengajak kita sekalian untuk merenungkan bahwa tindakan iman ini kita lakukan di dalam Yesus Kristus, penyelamat semua orang yang merindukan keselamatan dari Allah. Maka kita bertanya demikian, apa tujuan peringatan arwah semua orang beriman dalam tradisi Gereja Katolik? Yang pertama, melalui kesempatan khusus hari ini, sebagai anggota gereja yang masih bersiara di dunia ini, kita mau mendoakan saudara-saudari kita, orang-orang tercinta dalam hidup kita, serta semua orang yang telah meninggal dunia, agar mereka disucikan dari segala dosa, kelemahan mereka, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, sehingga mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, melalui peringatan arwah semua orang beriman hari ini, kita yang masih hidup mendapat penghiburan rohani, yaitu bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari kita, anggota keluarga kita yang telah meninggal, untuk bersama Sang Perawan Maria memuji dan memuliakan Allah di dalam persatuan dengan semua orang kudusnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita hari ini ambil waktu untuk merenungkan lebih dalam makna hidup ini. Hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kalau kita merenungkan lebih dalam, ternyata hidup kita itu adalah anugerah. Kalau hidup kita adalah anugerah, maka syukurilah anugerah itu. Yang kedua, hidup kita itu adalah panggilan. Maka jalani panggilan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, hidup kita itu adalah perutusan. Terima perutusan itu dan jalankan perutusan itu dengan hati yang siap. Bapak Ibu, inilah bagaimana caranya kita memaknai kehidupan ini. Kita semua pasti akan mati. Entah kapan, di mana, dan bagaimana saatnya akan tiba. Karena itu, kehidupan itu adalah satu kemungkinan. Tetapi kematian itu adalah kepastian. Semua kita akan mengalami nasib yang sama. Akan sampai pada satu titik mengalami kematian. Inilah
misteri terdalam yang sampai hari ini sulit untuk dipecahkan. Sekali lagi, kita akan mengalami juga kematian itu. Namun sebagai orang beriman yang yakin dan percaya akan Kristus, kita sungguh-sungguh percaya bahwa saat kita meninggal, kita bukan mati sia-sia. Karena bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kematian adalah saat kita kembali. Kita kembali ke rumah Bapa. Kembali ke rumah Bapa di surga. Ketika tempat kediaman kita sudah disiapkan oleh Yesus, jalan kebenaran dan hidup yang sungguh kita imani selama hidup kita di dunia ini. Maka kita percaya dan sungguh yakin bahwa baik hidup maupun mati, kita tetap milik Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hidup kita sementara. Kita hanya bersiarah di dunia ini. Dan suatu saat, hidup kita pun akan berakhir. Karena itu, hari ini ketika kita mendoakan arwah semua orang yang telah berpulang, kita juga menyiapkan diri kita. Siap selalu, dan semoga ketika Tuhan datang, hati kita siap untuk menerima itu. Tuhan mendapati kita dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita ambil waktu hari ini mendoakan saudara-saudari kita yang sudah berpulang, tetapi juga kita mensyukuri anugerah hidup hari ini, dan juga setiap saat kita menyiapkan hari terakhir kita di dunia ini, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan kita sementara di dalam keadaan berahmat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.